Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Arifin dari Universitas Widyatama, prodinya S1 Bahasa Jepang. Saya ingin bertanya ke Pak Guru Gembul. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, mohon maaf nih pertanyaannya itu agak out of topic. Jadi saya itu menemukan di sebuah kolom komentar ada orang yaitu bercerita dia itu dihujat habis-habisan sama netizen sampai ke DM-nya karena dia itu menyampaikan simpati kepada Ukraina. Terus yang kedua, gimana pendapat Pak Guru mengenai ini kasus yang sudah lama ya. Di sebuah sekolah di Bekasi ada sekolah yang tidak punya izin, bahkan kurikulum Cambridge-nya itu bodong. Terus berkali-kali dinas mau masuk buat akreditasi pun tidak dibolehin masuk, diusir sama pihak sekolahnya. Jadi anak-anak yang sekolah di situ yang mau dikeluarin, mereka tuh harus ngulang 1 tahun lagi karena sekolah tersebut tidak ada akreditasinya. Saya minta reaksinya Pak Guru, pendapatnya Pak Guru mengenai hal tersebut. Terima kasih. Oke, ini sebenarnya adalah saya sulit untuk menjelaskan karena saya memang hidup di media kan, di media sosial. Jadi memang orang-orang Indonesia itu ada di level bahwa mereka itu membenarkan sesuatu itu hanya sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi sebenarnya logika yang benar itu adalah kita harus berpendapat sesuai dengan fakta. Tapi di Indonesia kebalik. Fakta yang kita terima adalah sesuai apapun yang sesuai dengan selera kita. Begitu. Jadi kalau misalkan kita melihat ada perang Israel lawan Iran, maka kita tuh akan disuguhi terus-terusan berita kehancuran Israel. Rudal-rudal Iran menembus Iron Dome Israel. Begitu seterusnya. Kapan membahas Iran juga dibombardir sama Israel? Gak pernah ada. Harusnya perang itu kan kedua belah pihak saling serang satu sama lain. Tapi kenapa ya media-media kita hanya mewartakan kehancuran-kehancuran Israel dari serangan Iran? Kenapa coba? Karena kalau Tribun ngebahas serangan Israel pada Iran, dia bakal dibully sama netizen. Karena apa? Netizen hanya berharap kebenaran itu sesuai dengan seleranya saja. Kenapa seperti itu? Itu adalah ciri dan karakteristik orang yang hidup dalam penderitaan. Jadi gini Kang, kalau Akang hidup dalam kebahagiaan, Akang hidup dalam ketenangan, maka semuanya tuh santuy-santuy aja, benar ya benar, salah ya salah. Tapi kalau Akang hidup dalam penderitaan, misalkan ya, Akang hidup dalam penderitaan, kemudian Akang tuh ngefans sama Argentina. Di Piala Dunia dia kalah. Maka Akang tuh akan sibuk untuk menyalahkan wasit yang memimpin pertandingan itu. Kalau sekarang Akang tuh hidup dalam penderitaan, maka yang fokusnya itu adalah ini gara-gara Israel, ini gara-gara Yahudi. Kenapa? Karena kalau kita mengakui bahwa kitalah yang menyebabkan kekalahan kita sendiri, itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Nah, orang yang sudah hidup menderita nggak akan mentolerir berita yang menyakiti dirinya. Karena dirinya udah ada di ambang penderitaan yang parah. Makanya dia harus mendapatkan berita yang sesuai dengan keinginannya agar hatinya bisa tenang. Nah itu tadi diketahui, makanya yang tadi itu, ketika kita sedang menderita, dikasih ijazah Jokowi. Biar apa? Biar kita tuh bisa mengumpat, bajingan, kurang ajar, goblok, biar ke arah sana. Biar kemarahan kita teralihkan. Kalau misalkan dikasih fakta yang sesungguhnya itu menyakitkan. Coba misalkan gini ya. Kenapa saya miskin? A. Karena ini sebenarnya ada konspirasi dari orang sana untuk gini. Karena saya disantet. Karena ada tetangga yang julid. Karena bla 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 bla. Atau B. Karena emang saya yang kurang berusaha. Pilihan mana kira-kira yang tidak terlalu menyakitkan untuk diri kita?
Pilihan yang A, betul. Gitu. Jadi sekarang Indonesia dirujak, dibebek sama Amerika Serikat. Maka teman kita dan kita harus mendapatkan informasi yang positif tentang Rusia. Ketika Rusia perang lawan Ukraina, maka Ukraina otomatis harus jadi penjahat. Sebab kalau tidak seperti itu, maka Rusianya yang jahat. Kalau Rusianya jahat, berarti Amerika Serikatnya yang baik. Kalau Amerika Serikat yang baik, berarti yang menyebabkan kekalahan saya sekarang bukan Amerika Serikat, tapi saya sendiri. Aduh, tidak boleh seperti itu. Maka kesimpulannya adalah kita harus menyalahkan pihak yang sesuai dengan keinginan kita. Dan karena seperti itu, maka media-media harus mewartakan bahwa Zelensky itu adalah orang jahat dan Putin adalah orang baik. Mudah kan? Saya nggak nyalahin ya, nggak nyalahin salah satu kubu. Dalam pikiran saya, mau Zelensky itu korban dan Putin juga sebenarnya adalah korban. Saya melihatnya. Saya melihat dalam konflik perang Ukraina lawan Rusia itu bukan Rusia lawan Ukraina, tapi Rusia lawan NATO. Tapi berperang di Ukraina sebagai korban. Saya melihatnya seperti itu. Dan saya melihat setiap orang yang meninggal di Ukraina harus mendapatkan simpati. Harusnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita berharap ada penjahatnya, ada orang baiknya. Ketika melihat kondisi global, kita melihat sebagai sesuatu, sebagai sinetron. Teman-teman ingat sinetron? Sinetron itu yang jahatnya tuh jahatnya kebangetan, yang baik tuh baiknya kebangetan. Gitu kan? Itulah yang ada dalam benak kita. Jadi kalau yang baik tuh, ampun nah jangan kayak gitu. Aduh, please tolong hentikan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum kamu. Tidak, kamu tuh ya ibu yang tidak tahu diri. Kayak gitu. Itu yang dalam benak kita tuh memang harus seperti itu. Coba kalau sinetron kita diperbaiki, kita yang ngamuk. Harus sejelek itu. Makanya laku. Emangnya yang bikin sinetron itu bodoh gitu? Ya enggak. Cuman kalau mereka bikin sinetron yang bagus ya enggak akan laku. Jadi harus sesuai dengan pendapat kita, sesuai dengan harapan kita. Jadi kebenaran itu disesuaikan dengan apa yang ada dalam benak kita. Jadi Tribun tuh enggak sengaja bohong dalam tanda kutip, tapi dia ditekan oleh masyarakat. Itu poin pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi teh? Oh, ada sekolah yang tidak punya izin, ya. Gini nih ya. Sebenarnya bukan kebanyakan. Sebenarnya banyak sekali lembaga pendidikan kita tuh yang emang bodong. Misalkan saya sebut dulu tuh saya pernah sebut. Sekolah-sekolah swasta itu juga banyak yang bodong. Saya pernah bikin sekolah. Saya selama bertahun-tahun ngobrol sama dinas. Dan apa yang mereka katakan, jalan aja dulu. Nanti sedikit demi sedikit dipenuhi syaratnya. Sampai akhirnya kita tuh mentok ternyata sekolah kita tuh kekecilan, ada di wilayah yang terlalu kecil, aturannya harus besar. Wah, gimana ya? Tapi udah jadi karena disuruh jalan duluan. Jadi sekolah kalau kalian nanti ada rezeki untuk bikin sekolah, maka kalian tuh pasti disuruh bikin duluan. Syaratnya nyicil belakangan. Semua sekolah swasta begitu. Sekolah-sekolah yang sudah bonafit tahu masalah itu, jadi mereka tuh sudah mempersiapkan dari awal, tapi sekolah-sekolah yang lain enggak. Dan biasanya orang-orang yang sudah punya kaitan dengan Cambridge, kurikulum Cambridge dan sebagainya, itu biasanya orang dalam. Punya kenalan orang dalam. Nah, nanti bagaimana dong siswa-siswanya dikorbankan dan sebagainya? Enggak, insya Allah nanti siswanya akan ditolong dengan cara yang agak ilegal. Tapi nanti biasanya ketolong. Tapi nggak tahu dengan cara seperti apa, karena memang tidak memenuhi syarat. Tapi begitulah kenyataannya. Jadi kampus-kampus, sekolah-sekolah di Indonesia tuh banyak banget. Banyak sekali yang bodong. Karena sekali lagi ya, mekanismenya memang disuruh jalan duluan, baru nanti belakangan syarat-syaratnya dipenuhi. Silahkan kalau nggak percaya bikin sekolah sendiri, pasti gitu.
Itu Kang alasannya. Terima kasih.